Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita berjumpa lagi dengan mata kuliah Risk Management pada pertemuan yang ke-6. Jika pertemuan minggu lalu saya sudah mulai masuk pada prinsip, kemudian framework, serta proses dari ISO 31000 itu sendiri, maka pertemuan 6 ini, sebelum kita masuk pada materi inti yaitu risk identification, saya harus sedikit mengenalkan tentang family dari ISO 31000 yang lain, yakni 31010. Kalau Anda masih ingat di video minggu lalu, ISO 31010 ini sudah saya sempat sebutkan ya sebagai bagian dari family ISO 31000. Tetapi di video kali ini saya akan membahas lebih dalam apa sih isi dari 31010 dan bentuknya seperti apa. Baik, kita mulai ya. Oke, kita bahas dulu tentang ISO 31010. Kalau kita bicara dokumen ISO 31010, buat yang mungkin agak sedikit alergi atau sedikit kesulitan gitu ya dengan bahasa Inggris, maka ada kabar baik bahwa ISO 31010 ini sudah ada yang diadopsi oleh Badan Standarisasi Nasional sehingga sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Ini adalah tampilan dari cover ISO 31010 yang sudah diadopsi menjadi SNI dengan judul Manajemen Resiko, Teknik Penilaian Resiko, dan karena dia dual bahasa, bawahnya ada Risk Management, Risk Assessment Teknik. Jadi isinya benar-benar dual bahasa. Total dokumennya sekitar 160 halaman yang terbagi menjadi dua bagian. 80-an halaman pertama berbahasa Indonesia dan 80-an halaman kedua berbahasa Inggris. Nah, kenapa ini saya harus sampaikan ke Anda? Ya karena kalau kita mau melakukan identifikasi resiko, maka kita harus punya kitab lain atau panduan lain atau pedoman lain selain 31000, yakni 31010 yang di dalamnya memang membahas tentang metode identifikasi resiko, di mana menurut ISO 31010 ada 3 kelompok besar dari proses identifikasi resiko. Yang pertama kelompoknya yaitu yang kita melakukan identifikasi berbasis bukti. Contohnya yakni daftar periksa atau mungkin data historis. Tidak hanya dua ini ya, ada banyak yang lain nanti di dalam tabel A2 31010 ini. Kemudian kelompok yang kedua dari proses identifikasi resiko ini yakni kita melakukan proses yang sistematis. Ya, apa saja jenis atau contoh dari pendekatan sistematis ini? Banyak. Di antaranya mungkin nanti risk bow tie, kemudian pastel analysis, kemudian IRM wheel dan sebagainya. Jadi ada pendekatan yang ini sistematis dan ini menggunakan framework lain. Nanti akan saya tunjukkan di slide ini juga beberapa contohnya. Kemudian kelompok yang ketiga dari identifikasi resiko menurut 31010 yakni penalaran induktif. Contohnya adalah HAZUP. Enggak cuma HAZUP ya, jadi ada yang lain lagi. Nah, karena saking banyaknya dan memang kita butuh kitab sebagaimana saya sampaikan di depan, di dalam buku ini sudah lengkap sekali. Dari 80 halaman itu di sini di daftar isinya ya tentang identifikasi resiko itu sudah dibahas panjang lebar di halaman 6 sampai halaman 7. Jadi di dalamnya ada jenis-jenis identifikasinya seperti apa dan sebagainya. Kemudian lanjut juga karena kita bicara identifikasi itu kan sebenarnya terkait erat dengan proses analisis juga dan evaluasi. Kenapa? Ya semoga Anda tidak lupa ya bahwa identifikasi, kemudian analisis, kemudian evaluasi itu adalah bagian dari risk assessment. Jadi tiga-tiganya ini sebenarnya saudara kandung gitu ya. Jadi dari bapaknya ya ini risk assessment. Nah,
Inti dari kitab yang kita gunakan untuk 31.010 di fase identifikasi itu ada pada tabel A1 dan juga A2. Jadi tabel A1 isinya seperti ini. Nggak cuman ini ya, panjang sampai beberapa halaman tabel A1 itu. Tetapi saya crop seperti ini. Jadi ada tabel yang dia bicara tentang kalau mengidentifikasi, ini kelihatan ya kursor saya. Kalau kita melakukan identifikasi, alat bantunya apa saja, itu sudah dikasih list di dalam tabel A1. Oh, bisa melakukan curah pendapat, bisa melakukan wawancara terstruktur, bisa menggunakan metode Delphi, bisa menggunakan daftar periksa, bisa melakukan analisis pendahuluan. Yang tadi sudah sempat disebutkan, Hazop juga bisa juga menggunakan HACCP, bisa juga menggunakan Swift, dan banyak lagi sampai bawah listnya panjang. Nah, selain itu di tabel A2 kita tidak hanya butuh tabel A1, kita juga butuh tabel A2. Di mana tabel A2 ini membahas tentang risk analysis ya. Jadi setelah kita melakukan identifikasi, kemudian kita melakukan analisis. Nah, di sini analisisnya sudah ada tabelnya dengan metode pencarian yang kita pilih di alat bantu dan teknik. Di sini kita dikasih panduan tentang atributnya. Jadi di sini dikasih tahu kita ada relevansi dari faktor yang mempengaruhi, di antaranya apa saja. Ada sumber daya dan kapabilitas, ada sifat dan tingkat ketidakpastian, ada juga kompleksitas. Nah, kemudian kita dikasih tahu seberapa besar relevansinya, apakah rendah, apakah tinggi, apakah sedang, sebagaimana yang saya crop di sini. Nah, ini juga panduan lain dari kitab 31.010. Dia memberikan panduan ke kita kira-kira dari masing-masing metode yang ada di sebelah kiri ini, dia bisa menyediakan keluaran dalam bentuk kuantitatif atau tidak. Kalau tidak, dia ngasih tahu tidak. Ya karena daftar periksa ini bentuknya hanya list, misalnya kan, tidak ada angka-angka di dalamnya sehingga tidak bisa mengeluarkan luaran kuantitatif. Di sini ada panduannya sehingga kita tidak benar-benar blank ketika menjadi seorang risk management awal-awal. Kenapa ya? Karena dari 80 halaman ini kita akan punya ilmu yang cukup gitu ya. Mau ngapain sih identifikasi itu? Oh, caranya ini. Oke, bahkan ini ada kode-kodenya. Nanti akan saya bahas apa maknanya SA, apa maknanya A, dan apa maknanya NA. Kita lanjutkan ya. Jadi kira-kira seperti itu gambaran dari ISO 31010. Dia adalah panduan kita untuk melakukan proses risk analisis. Mohon maaf, risk identifikasi maksud saya, karena ini masih pertemuan untuk risk identifikasi. Nah, ini ada juga lampiran yang lain. Kalau tadi adalah A1 dan A2, ini adalah lampiran B. Di mana di lampiran B ini kita dikasih petunjuk. Ya, ini kayak apa ya? Kayak body of knowledge kita untuk melakukan risk analysis. Risk analysis lagi. Risk identification maksud saya. Jadi hari ini kita baru ngomongin risk identification, belum bahas risk analysis. Nah, pada fase risk identification ini kita butuh tahu kan, ngapain sih brainstorming itu? Mungkin sudah dengar lama ya apa itu brainstorming. Tetapi brainstorming terkait dengan resiko itu seperti apa? Nah, di buku ini atau di kitab ini atau di dokumen ini kita dikasih tahu. Jadi tinggal dibaca aja. Oke, sekarang kita masuk ke dalam proses risk identification itu sendiri, karena ini adalah inti dari pertemuan ke-6 kita. Saya tampilkan ini ya untuk mengingat, jangan sampai kayak saya tadi beberapa kali menyebutkan salah. Jadi kita belum masuk pada risk analysis, kita masih pada fase risk identification. Sedangkan minggu lalu di video sebelumnya kita ngomongin scope, konteks, dan kriteria. Nah, ini dalam konteks risk identification, Anda juga harus ingat lagi, kok itu judulnya risk assessment, Bu? Kalau di materi
training risk assessment, risk management yang di Inggris yang minggu lalu juga saya pakai ya slide-nya. Kok ini risk assessment Bu judulnya? Oke, semoga Anda juga selalu ingat bahwa risk assessment itu bapak dari risk identification, risk analysis, sama risk evaluation ya. Jadi risk assessment ini pembahasannya saya bagi menjadi 3 pertemuan. Kenapa? Karena kalau dijadikan satu pertemuan Anda bakalan tambah pusing sekali dan saya juga repot dari sisi waktu. Kenapa? Karena dari masing-masing proses di dalam risk assessment itu banyak yang harus diketahui, banyak yang harus dikenali, dan banyak yang harus dibahas. Sehingga saya bagi menjadi risk identification untuk hari ini saja. Nah, risk identification kalau berdasarkan slide yang di sini risk assessment itu kita akan bahas 2, yakni identification techniques. Contohnya di dalam slide milik konsultan ini adalah bow ties. Padahal sebenarnya nggak hanya bow ties ya. Jadi intinya kita bicara tentang teknik-teknik mengidentifikasi. Oke, next. Intinya manajemen resiko kalau menurut saya itu di risk assessment. Ini menurut saya. Walaupun kok bisa Bu? Kalau kita bicara ISO 31000 sebenarnya kan gambarnya yang bulat ini ya. Ada penentuan scope, kemudian ada risk treatment. Risk treatment itu akan sangat tergantung dengan hasil dari risk assessment kita. Mau sebagus apapun risk treatment-nya, mau sedetil apapun risk treatment yang kita create atau yang kita pikirkan atau yang kita tetapkan, kalau tidak semua resiko teridentifikasi dengan baik, berarti tidak akan muncul risk treatment-nya. Kira-kira begitu ya. Jadi menurut saya risk assessment ini adalah kunci utama dari proses manajemen resiko, di mana semua list resiko akan muncul pada langkah ini. Sehingga kalau ada resiko yang tidak muncul atau tidak teridentifikasi pada langkah ini, maka itu sama aja bohong. Mau kita melakukan risk treatment, mau dimonitoring resikonya, kalau ada resiko yang seharusnya terlist atau teridentifikasi tetapi luput dari perhatian kita, tidak teridentifikasi, maka tidak akan ada risk treatment kan. Jadi percuma gitu ya. Bukan percuma tetapi nggak optimal gitu loh. Jadi risk identification ini harus benar-benar dilakukan dengan teliti, dengan detail, dan bisa mencakup semua resiko yang memang ada di organisasi. Jangan ada satupun resiko yang terlewat gitu. Nah, di sini bagaimana cara kita mengidentifikasi resiko? Pertama disebutkan lagi bahwa ingat apa sih definisi dari resiko, apa sih definisi dari hazard dan sebagainya. Di sini dikatakan bahwa ingat bahwa resiko itu berasal dari internal dan eksternal factors. Kita juga harus berbicara tentang historic trends. Kita juga harus bicara tentang data dan informasi, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Dan kita juga harus berpikir apa sih yang akan terjadi dan sedang terjadi pada organisasi-organisasi yang relevan dengan organisasi yang sedang kita manage resikonya. Karena bisa jadi belum terjadi atau belum terfikirkan oleh organisasi kita, tetapi di organisasi yang relevan atau similar dengan organisasi kita ini harus kita lihat juga, atau benchmarknya gitu ya, studi banding lah ya istilahnya. Jadi itu harus kita pikirkan juga. Nah, ini ada teknik-tekniknya menurut konsultan yang slide-nya saya pakai ya. Ada IRM Wheel, ada Pestle, ada risk survey, ada brainstorming, ada risk bow tie, ada extended enterprise. Nah, ini semua sebenarnya adalah bagian dari isi dari ISO 31010. Kalau pakai tabel A1 itu isinya nggak cuma 7 ini ya, nggak cuma 6 ini, tetapi banyak sekali. Nah, oke. Kita masuk pada ISO 31010. Tadi di halaman 6 sudah disebutkan bahwa secara umum teknik identifikasi itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu identifikasi berdasarkan bukti. Ya,
Bukti ini diantaranya kita bisa menggunakan metode daftar periksa, metode data historis. Tidak hanya dua ini, ada yang lain. Kemudian pendekatan sistematis, diantaranya kita bisa menggunakan IRM wheel, pestle analysis, kemudian risk bow tie. Nah, kemudian ada lagi penalaran induktif. Penalaran induktif diantaranya risk survey, brainstorming, sama Hazuk. Tidak hanya tiga ini juga. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi, di tabel A1 ada banyak sekali, ini ada 3 halaman seingat saya, tentang alat bantu dan teknik atau metodenya. Nah, di sini di dalam ISO 31000, di bawah dari tabel yang disampaikan oleh mereka itu ada legendanya untuk singkatan dari SA, singkatan dari NA, dan singkatan dari A. Kalau NA sudah biasa ya, kita biasanya kalau di pembuatan tabel gitu kan, ketika banyaklah di mata kuliah SI itu kan ada NA. NA itu singkatan dari not applicable. Artinya kalau di sini tulisannya sudah NA, ya sudah, berarti nggak bisa diaplikasikan, selesai. Jangan maksa gitu ya. Jadi kalau ada tulisan nanti di bawah ini, di tabel panjang ini ada tulisannya selain A ada NA, artinya not applicable. Loh Bu, lah not applicable kok ditaruh, ngapain sih Bu? Dia not applicable untuk proses identifikasi, bisa jadi, tetapi dia applicable untuk proses analisis, kira-kira begitu. Atau sebaliknya, dia not applicable untuk analisis, seperti ini ya, curah pendapat. Ini nggak applicable untuk proses analisis, sama sekali nggak applicable juga untuk evaluasi, tetapi dia strongly applicable, dia sangat disarankan untuk proses identifikasi ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa risk assessment atau penilaian resiko itu bapaknya, anaknya ada 3, yakni identifikasi, analisis, dan evaluasi. Semoga selalu ingat itu sehingga nggak bingung apa sih bedanya, karena ini ketika saya jadikan pertanyaan di classroom ada yang salah ya. Jadi tidak bisa membedakan antara assessment, identification, analysis, dan evaluation. Padahal mereka semua adalah struktur yang kayak root sama child gitu ya. Jadi bapaknya adalah assessment, di mana childnya atau anaknya adalah 3 itu. Oke, jadi inti pada pertemuan kita hari ini adalah identification. Jadi yang kita pakai baru kolom pertama dan kolom kedua saja. Sedangkan kolom ketiga dan kolom keempat itu kita gunakan insya Allah minggu depan dan minggu depannya lagi. Nah, sekarang sudah mulai kenal. Mungkin bisa jadi mahasiswa saya baru kali ini melihat singkatan-singkatan yang rada aneh. Apa itu Hazuk? Apa itu HACCP? Apa itu Swift? Apa itu Pestle gitu ya. It's okay kalau Anda baru hari ini atau baru detik ini di dalam video ini mendengar istilah-istilah singkatan tersebut. Gak masalah, karena memang kita baru belajar manajemen resiko ya sekarang ini. Tetapi minimal menurut saya, dengan Anda mengetahui ada singkatan-singkatan dan ada metode-metode ini, kan kita tinggal googling. Kayak gimana sih Bu isinya Hazuk? Kayak gimana sih Bu isinya Pestle? Kan begitu, mahasiswa zaman sekarang kan pinter banget ya. Tetapi kalau kita nggak tahu kata kunci apa yang kita masukkan ke dalam Google, kan dia juga bingung gitu ya. Jadi apalagi kalau di dalam 31010 ada penjelasannya. Mungkin kecuali kalau nggak jelas ya, penjelasannya sekitar 2-3 halaman. Kalau memang masih nggak jelas di sana, baru kita kemudian googling. Oke, tapi kan sudah tahu kata kuncinya. Oke, kita masuk satu-satu. Contoh, ketika Anda mungkin nggak paham, apa sih Bu IRM risk wheel? Roda apaan Bu IRM gitu ya? IRM itu singkatan ya dari Konsorsium untuk Risk Management. Sedangkan wheel ini di sini adalah roda dari risk management menurut IRM. Ternyata menurut IRM, kalau Anda mau mengidentifikasi resiko, kalau kita mau mengidentifikasi resiko, atau kalau perusahaan mau melakukan identifikasi resiko, maka pikirkanlah roda ini. Gitu. Dimulai dari mana? Ya terserah. Mau dari supply chain-nya boleh, mulai dari governance-nya boleh. Yang jelas, bulatan-bulatan kecil yang mengelilingi roda inilah panduan kita untuk berpikir, oh
resiko itu secara ekonomik apa saja ya untuk perusahaan kita atau organisasi kita. Resiko untuk dari sisi political and social apa saja ya. Resiko untuk sisi reputasi dan etik seperti apa ya. Resiko teknologi seperti apa ya. Resiko untuk project and change seperti apa ya. Untuk business continuity dan sebagainya. Mungkin tanpa adanya IRM risk wheel ini kita akan berpikir gimana caranya identifikasi resiko. Resiko itu apa saja sih? Setahu kita mungkin resiko itu hanya kecelakaan, sebagaimana mbak-mbak yang di pertemuan pertama kedua kita dulu kita bahas nyebrang jalan gitu ya. Padahal kan nggak cuma itu. Di sini ada juga resiko tentang legal, ada resiko tentang natural events. Nah kalau kita bicara natural events diantaranya adalah mungkin gempa bumi, tsunami, apalagi kebakaran bisa masuk ke sini ya. Jadi ini adalah kejadian-kejadian alam yang kita nggak pernah tahu itu, atau puting beliung gitu ya. Ada sebuah intinya bencana yang itu secara alami bisa jadi terjadi di semua organisasi, di semua gedung, di semua sektor yang berdiri di atas bumi ini gitu ya. Jadi itu dikasih tahu oleh IRM. Ini adalah source atau sumber kita untuk mengidentifikasi resiko. Kita tinggal membuat pemetaan. Ini kan ada banyak sekali itu ya. Jadi tinggal dari sisi personal effectiveness kira-kira apa kita tinggal ngelis. Nah, itulah identifikasi resiko yang jangan sampai terlewat. Jadi inti dari teknik identifikasi ini ya. Jadi inti dari panduan baik menggunakan ISO 31000 ataupun menggunakan yang lain, inti dari panduannya adalah memberitahu kita kalau mengidentifikasi yang detail dan komprehensif. Jangan sampai ada yang terlewat. Intinya cuma itu. Mau pakai kita caranya brainstorming boleh, resurvey boleh, tetapi jangan hanya satu. Intinya gitu ya. Jadi jangan sampai cuman brainstorming tanpa menggunakan alat bantu yang lain. Lebih enak lagi kita brainstorming. Brainstorming itu kan kumpul ya. Kita kumpulkan semua stakeholder yang memang berkepentingan terhadap resiko di perusahaan tersebut. Tetapi kita tampilkan IRM wheel. Bapak Ibu, kira-kira begitu kita di depan. Ini adalah panduan dari IRM wheel. Kita coba pikirkan di perusahaan ini ya, jadi menggunakan alat bantu ini tadi, kita mengawinkan dua metode. Kita ini tampilkan gambar, kemudian kita juga ngomong kepada orang-orang atau audiens kita tentang yang terjadi di lapangan dari sudut pandang liquidity itu apa, dari supply chain itu apa gitu. Jadi mereka sendiri yang mengidentifikasi, tetapi kita bantu menggunakan gambar ini sehingga tidak ada resiko yang terlewat. Itu intinya. Selain menggunakan IRM kayak apa Bu Pestel? Nah ini juga sama. Kalau IRM langsung ya di kentil gitu ya, atau kecil-kecil gitu ya, economic, political, reputation itu kecil-kecil, semua ada project change gitu. Tetapi kalau untuk Pestel nggak begitu. Pestel itu singkatan. Jadi Pestel itu singkatan dari P-nya adalah political, E-nya adalah economic, S-nya adalah social, T-nya adalah technological, kemudian L-nya adalah legal, E-nya adalah environmental. Cuman Pestel. Lebih banyak kan IRM gitu ya. Sebagian ada di sini loh Bu, iya ada. P, political, E, economic gitu ya. S-nya social, mana social? Di sini nggak ada social. Ya nggak ada di sini S-nya. S-nya dipecah langsung soalnya di sini. Kemudian T-nya technological, ada teknologi. Kemudian E-nya tadi environmental, di sini tidak ada environmental gitu ya. Kemudian E, pestle, yang ada legal. Nah, ada legal. Nah, sebenarnya ini adalah framework yang membantu kita untuk berpikir, kita nggak boleh loh bicara organisasi itu berdasarkan sudut pandang satu orang yang sempit gitu. Framework ini ngajarin kita berpikir broad, komprehensif, helicopter view, bahwa organisasi itu harus berpikir banyak sisi. IRM wheel tadi banyak banget sisinya bahkan. Kalau Pestel ini
bicara dari 6 sisi. Kayak gimana Bu? Ini adalah contohnya, ini sampel ya. Pestel gitu ya. Jadi dari sisi politik diantaranya gitu, ada government policy, ada political stability or instability. Ngaruh loh kestabilan politik dan ketidakstabilan politik sebuah negara terhadap organisasi itu pasti ngaruh. Sehingga itu harus kita pikirkan. Nah, termasuk diantaranya korupsi dan sebagainya. Kemudian secara ekonomi kita harus berpikir tentang tren ekonomi, tentang pertumbuhan ekonomi ya, kemudian pertumbuhan industri gitu. Jadi ada banyak sekali yang harus kita pikirkan menurut Pestel analisis. Kalau secara environmental termasuk diantaranya adalah cuaca, suhu, bahkan diantaranya adalah carbon footprint. Jadi orang-orang di sana sekarang mulai berpikir tentang bagaimana kita mengurangi jejak karbon kita di dunia. Jejak karbon kita tuh diantaranya adalah sampah-sampah ya. Jadi secara environmental mereka berpikir, dan organisasi juga harusnya berpikir ke arah sana, sehingga termasuk diantaranya adalah kampanye paperless dan sebagainya. Oke, ini adalah alat bantu kedua secara sistematik. Jadi ini metode di luar ISO 31000, tetapi metode-metode ini dipakai oleh ISO 31000 atau disarankan untuk digunakan oleh ISO 31000. Ada Pestel. Berikutnya ada bow tie. Apa itu Bu? Bow tie itu dasi kupu-kupu ya. Jadi ini juga metode sistematis lain yang banyak digunakan dan juga direkomendasikan. Ini mikirnya gini. Jadi cara berpikir dari risk bow tie analisis adalah ketika ada sebuah event atau sebuah kejadian, sebenarnya kejadian itu bisa dilakukan kontrol sebelum ya. Kalau ini ada kejadian, sama gambarnya ini ya, cuman saya lebih suka ini karena terminologinya lebih clear. Ketika ada sebuah resiko yang terjadi, sebenarnya kita bisa melakukan mitigasi atau melakukan treatment itu di awal. Ya, kalau kita bicara cause, oke. Resiko itu hazardnya atau cause-nya. Ketika kita sudah mengenali hazard, kita bisa melakukan kontrol sehingga berharap resiko itu nggak terjadi, kan begitu ya. Kita berharap sebuah resiko itu tidak terjadi, sehingga biasanya orang akan berpikir tentang manajemen resiko itu, risk treatment-nya adalah bagaimana mengurangi kemungkinan resiko terjadi, atau bahkan kalau bisa menghilangkan risk event, atau sebisa mungkin kontrol itu di-create nggak terjadi di resiko itu ya. Tetapi risk bow tie ini berpikir bahwa itu kan manusia melakukan kontrol, gak akan semuanya efektif, akan tetap terjadi event. Misalnya kebakaran, taruhlah begitu ya. Alat pemadam kebakaran, kemudian apalagi ya, segala macam alat atau tools atau apa itu namanya, prosedur gitu ya, yang diimplementasikan di dalam organisasi untuk mencegah kebakaran itu kan banyak. Dimulai dari apa itu yang atas, alarm fire, kemudian dari mulai alarmnya, kemudian dari air yang menyemprot dari atas itu ya, di plafon itu kan biasanya sudah tertanam. Kemudian apalagi apar yang dalam bentuk semprotan yang ditaruh hidran, dan kemudian macam-macam. Ada sudah mulai banyak gitu kontrol untuk kebakaran. Tetapi dengan semua kontrol di pre-event ini, apakah menjamin 100% bahwa resiko kebakaran tidak terjadi? Belum tentu kan begitu. Sehingga risk bow tie ini ngajarin kita bahwa kontrol itu tidak hanya difikirkan, atau treatment itu tidak hanya difikirkan untuk sebelum kejadian atau pre-event. Kita juga harus mulai berpikir tentang bagaimana kalau resikonya benar-benar terjadi. Kita harus tahu dan kita harus meng-create kontrolnya yang disebut dengan post-event control. Jadi kontrolnya itu dipikirkan dua sisi, tidak hanya sebelum, sehingga ini kan benar-benar berharap nggak terjadi. Tetapi risk bow tie ngajarin kita
untuk gimana kalau benar-benar terjadi, konsekuensinya apa gitu ya. Jadi ini juga sebuah alat kita untuk melakukan identifikasi resiko. Oh iya, oke. Berarti kita mengidentifikasi mulai dari penyebab-penyebabnya, kemudian kalau ada pre-event control tuh apa saja kira-kira yang bisa kita lakukan. Kemudian kita juga harus berpikir post-event control, sehingga semua resiko kita pikirkan secara komprehensif. Jadi kita sekarang sudah kenal ya, ternyata ada banyak sekali cara berpikir kita untuk melihat segala sesuatu tidak hanya dari satu sudut pandang. Tadi IRM Will ngajarin kita banyak ya sudut pandangnya gitu. Kemudian Pestel ngajarin kita 6 sudut pandang di mana di dalamnya kita bisa mengidentifikasi banyak hal terkait dengan satu sudut pandang PESTLE itu tadi. Nah, Risk Bowtie itu ngajarin kita bahwa ternyata sudut pandangnya itu bukan hanya ketika sebelum terjadi resiko, tetapi juga bagaimana ketika ada event risk sudah terlanjur terjadi, kemudian post event controlnya apa. Nah, contoh dari post event control ini adalah kalau dikaitkan dengan kejadian kebakaran tadi, yakni pemasangan panah-panah gitu ya, panah-panah terhadap tangga darurat. Jadi mana panah naik, mana panah turun itu dikasih. Tidak hanya panah, tetapi juga kita bisa berpikir tentang arah panah itu dikasih cat atau dikasih apa itu yang namanya alat, sehingga dia dalam gelap bisa berwarna. Karena kan biasanya kejadian kayak gitu pasti listrik juga padam, orang juga panik, sehingga post event controlnya adalah kita berpikir memasang mitigasinya itu dengan sudut pandang kejadiannya sudah terjadi nih, maka kita harus solutif. Jadi orang pasti sudah panik turun lewat tangga darurat, nggak mungkin dia turun lewat lift kan begitu. Nah, tangga daruratnya ini harus kita pikirkan gimana caranya biar orang tidak terinjak-injak di sana sehingga menjadi resiko lain ketika terjadi kejadian kebakaran. Itu ya kira-kira. Jadi berpikirnya harus komprehensif, harus menyeluruh dan sebagainya. Ini adalah contoh implementasi dari Risk Bowtie. Jadi ini semua kita analisis sebelumnya, eventnya apa gitu ya. Ini kaosnya apa saja di kiri, kemudian di sini adalah pre-controlnya. Tetapi kalau ada kejadian beneran gitu ya, ketika ada loss control or containment, maka kita berpikir post event controlnya apa, sehingga kita kemudian konsekuensinya juga memprediksi ternyata masih ada konsekuensi seperti ini. Itu adalah contoh dari systematic tools atau systematic teknik dalam risk analysis. Oke, sampai sini insya Allah sudah mulai paham. Ini adalah slide kita yang tadi. Ini adalah cara-cara lain dan ini datanya ada di ISO 31010, tinggal di-download dan dibaca. Oke, ini sekedar reminder sebelum saya tutup video saya bahwa inti dari manajemen risiko adalah kita melakukan kontrol, kita menetapkan kontrol sehingga sebuah resiko bisa kita tekan dari kuadran 4 menuju kuadran 3 atau kuadran 2, atau kalau bisa sih sampai kuadran 1 ya. Sehingga untuk menuju sana kita harus berpikir dan mengidentifikasi penyebabnya apa, kausnya apa, hazardnya apa. Kemudian ketika ada kejadian resiko seperti apa resikonya. Mungkin akan seperti ini. Mungkin ya memang resiko ini nggak pasti terjadi, harapan kita memang tidak terjadi bahkan, tapi kan kita identifikasi, jadi kita bukan reaktif tetapi kita sudah proaktif, kita sudah preventif. Inti dari manajemen risiko kan itu, dan kita juga harus berpikir konsekuensinya adalah apa. Sampai sini akan saya kaitkan dengan risk register biar nggak gelambiar gitu ya. Ngapain sih ngomongin Bu Indra tuh dari tadi dan sebagainya. Nah, risk identification tuh intinya kalau di dalam risk register tuh ini loh. Dimulai dari risk cause atau hazardnya, risk eventnya apa, kemudian sumber resikonya apa. Nah, kategori resikonya itu apa, kemudian kode resikonya, dan di mana kode resiko ini untuk memudahkan nanti kita untuk satu kategori misalnya taruhlah untuk
resiko keuangan gitu ya, kita kasih resiko K. Nah, nanti kodenya itu untuk memudahkan tuh keuangan mungkin nggak hanya satu resikonya, sehingga ada K1, K2, K3, sehingga kita paham bahwa K itu adalah bagian dari resiko keuangan, di mana dengan penomoran itu kita akan tahu bahwa keuangan saja ada 16 resiko misalnya seperti itu. Nah, kemudian akibat atau konsekuensinya kita identifikasi. Yang tidak kalah penting adalah risk owner-nya. Kita harus tetapkan di sini siapa sih pemilik resiko, atau siapa sih yang bertanggung jawab, atau siapa sih yang paling terkena dampak ketika resiko ini benar-benar terjadi. Itu namanya risk owner. Kemudian yang kita harus sampaikan juga di dalam risk register ini adalah unit kerja terkait, karena bisa jadi ini melingkupi beberapa unit kerja, sehingga kita tuliskan di sini semua unit kerja yang terkait dengan resiko tersebut itu apa. Nah, barulah kemudian kita juga menganalisis. Ini kita identifikasi di awal. Karena apa? Kita ngomongin exit control. Jadi kita tanya juga ke mereka. Kita sudah mengidentifikasi nih, kita sambil tanya. Ada nggak sekarang kontrolnya? Kan ini sambil ketemu nih. Karena apa? Karena risk analysis yang untuk ngasih skornya ini kerjaan kita. Ini jelas kerjaan kita. Tetapi kita harus tanya juga, walaupun ini bagian dari risk analysis ya, di dalam risk register ini tabelnya itu masuk di bawah risk analysis, tetapi ini kita isi pada fase risk identification. Ada nggak kontrolnya untuk resiko tertentu? Oh ada. Kalau ada, seperti apa? Sudah dijalankan secara memadai atau belum? Itu kita juga tanya ke mereka. Kalau misalnya sudah berapa persen? Kalau belum juga berapa persen? Tapi kalau tidak ada ya sudah, berarti belum ada. Ketika tidak ada, maka kita ini akan menggunakan data untuk berpikir di fase nanti evaluation-nya dan juga risk treatment-nya ya. Jadi ini semua kita lakukan identifikasi sampai listnya panjang sekali terkait dengan resiko-resiko di perusahaan. Nah, ini jadi dua ini yang kita kerjakan. Kemudian ada satu lagi yang tadi sudah saya sebutkan tapi belum secara gamblang saya sampaikan. Apa saja kategori dari risiko. Kategori risiko untuk enterprise risk kategori itu ada ini ya, ada 11 yang ini harus kita ketahui, jangan sampai nggak tahu. Jadi dulu di video kedua dan pertama seingat saya baru menyebutkan ada K3. K3 itu apa sih singkatannya? Kesehatan dan keselamatan kerja. Tetapi tidak hanya K3 ya. Jadi enterprise risk kategori ini, type of resiko ini sudah saya bahas dulu sekali. Jadi ada 11 resiko, diantaranya adalah resiko strategis, keuangan yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada resiko operasional, ada resiko SDM, ada legal ya. Legal risk itu artinya hukum dan peraturan, ada reputasi, ada K3, ada lingkungan atau environmental, ada aset, ada fraud, ada kinerja. Nah, ini adalah kategori resiko. Bu, saya jadi kepikiran. Bisa nggak Bu, kita nggak usah pakai pestle, nggak usah pakai GRM wrist wheel, nggak usah pakai wrist bow tie. Kita cukup pakai 11 ini saja Bu. Jadi kita menggunakan kategori 11 resiko ini untuk kemudian melakukan identifikasi. Kita identifikasi satu-satu aja Bu. Untuk resiko strategis apa saja? Keuangan apa saja, operasional apa saja, itu cukup nggak Bu? Bisa dianggap cukup, tetapi jangan hanya itu. Tetap saja saran saya, kita harus baca ISO 31010, di dalamnya pasti akan khawatirnya kelewat, itu aja sih. Jadi khawatirnya ada hal-hal tertentu, kalau hanya menggunakan 11 ini saja, khawatirnya ada yang terlewat. Misalnya kita lupa berpikir tentang resiko terkait environmental sudah ada di sini ya. Saya juga nggak hafal ya, risk wheel tuh banyak banget. Misalnya kalau 11 tadi, kalau dikaitkan sama ini, jangan-jangan ada yang kelewat Bu. Misalnya project and change. Perhatikan, project and change di sini, kalau IRM risk wheel itu berpikir sampai sana. Tapi kalau cuman berpikir 11 ini tadi, mungkin kita kelewat gitu loh. Jadi kalau cuma ngomongin 11 risk kategori ini tadi, coba project and change mana? Gak ada di sini.
Kalau kita hanya pakai ini, kita berpikir kinerja saja, mungkin kita akan, kinerja itu mungkin ada yang tidak bekerja dengan baik, tidak menyelesaikan masalah sesuai tepat waktu, atau tidak menyelesaikan pekerjaan tidak sesuai waktunya, atau tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai budgetnya, kan cuman itu aja ya kalau kinerja. Tetapi dengan menggunakan IRM Wheel, kita akan berpikir tentang change manajemennya, di mana change management adalah bagian dari enterprise risk kategori ketika kita melakukan pengkategorian resiko. Jadi saran saya tidak hanya berpikir dari 11 sudut pandang ini saja. Jadi tetap harus gunakan sudut pandang yang jauh lebih komprehensif, sehingga kita tidak melewatkan satupun resiko di perusahaan pada fase identifikasi ini. Kenapa? Karena kalau tidak diidentifikasi di sini, tidak terlist, artinya kan ya sudah tidak akan muncul risk treatment-nya kan. Padahal ternyata resiko itu ada. Nah, itu kan bahaya juga. Ketika resiko tidak teridentifikasi, maka tidak ada kontrolnya otomatis. Tidak ada kontrol yang ditetapkan di sini. Baik, itu dari saya. Sudah cukup panjang, lebar, dan tinggi pembahasan saya tentang risk identification. Insya Allah clear sih. Menurut saya sudah saya jelaskan semua. Tetapi pasti adalah hal-hal yang mungkin terlewat dari saya, sehingga mungkin Anda tidak paham, sehingga mungkin harus dipertanyakan. Silakan, kalau memang ada yang harus ditanyakan ulang atau diperjelas lagi biar lebih gamblang, silakan sampaikan di Google Classroom seperti biasa. Setelah saya sampaikan link video ini, saya akan meminta feedback dari Anda berupa pernyataan atau pertanyaan. Kalau memang sudah clear, ya sudah, nyatakan bahwa paham Bu, saya ternyata identifikasi resiko itu begitu, tulis aja apa adanya, sehingga saya ya sudah, alhamdulillah udah paham semua. Berarti nanti kita zoomnya cuma sebentar saja karena tidak ada pertanyaan kan. Tetapi kalau memang ternyata video saya ini masih meninggalkan banyak sekali tanda tanya, silakan juga sampaikan di kolom pertanyaan di sana, sehingga saya tahu apa yang harus saya bahas bersama Anda nanti pada saat video pada saat Zoom meeting. Baik, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.